Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan membacakan atau membawakan tata tertib yang ada di sekolah kita, yaitu SMA Kristen 1 Salatiga. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Andi Murmana. Saya mengajar mata pelajaran Penjaskes dan kebetulan saya dipercaya oleh Ibu Kepala Sekolah menjadi Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Oleh karena itu saya akan membawakan materi tata tertib ini. Kita akan mulai saja. Untuk tata tertib SMA Kristen 1 itu ada dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama bab 1 adalah bagian umum. Ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana kalian bisa menjunjung tinggi nama baik sekolah. Kemudian juga nama baik kalian juga, nama baik orang tua juga di dalam maupun di luar sekolah. Jadi intinya kalian tetap harus berperilaku baik dimanapun kalian berada. Yang kemudian kalian juga harus menjaga yang namanya 10K. Itu ada beberapa hal yang terutama yang perlu kita jaga adalah kesehatan. Nah, kesehatan pada masa ini kita tahu bahwa sekarang ada pandemi COVID-19. Oleh karena itu kalian diwajibkan untuk mempunyai perilaku hidup sehat, mulai dari cuci tangan, cuci muka setiap kali harus bepergian maupun dari bepergian. Kemudian juga selalu menjaga lingkungan kalian bersih, menjaga kesehatan sehingga kalian terbebas dari pandemi ini. Kemudian juga keramah-tamahan kekeluargaan itu juga penting untuk kalian karena harus berhubungan dengan teman-teman yang lain, sehingga kalian kalau menjaga hal itu kalian bisa menjadi satu keluarga yang baik, keluarga SMA Kristen 1 Salatiga. Kemudian untuk kalian nanti setelah bisa masuk ke sekolah, itu ada beberapa hal yang harus perhatikan juga. Setiap kali masuk kelas, kalian juga harus menjaga lingkungan kelas, lingkungan sekolah. Jangan membuang sampah sembarangan. Apabila di dalam laci atau sekitar tempat kalian ada sampah, tolong dipungut dan ditempatkan di tempat sampah yang sudah disiapkan. Yang berikutnya, kalian wajib mengikuti semua mata pelajaran dengan baik. Dan ada satu pelajaran yang khusus, yaitu di SMA Kristen itu adalah Agama Kristen. Itu adalah pelajaran wajib untuk semua anak, gitu ya. Nah, yang berikutnya kalian juga harus mengikuti norma yang ada di masyarakat, terutama norma agama maupun juga norma sosial. Ada beberapa hal yang harus kalian jauhi, terutama hal yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang, asusila, pornografi, kemudian juga perusakan dan sebagainya. Kemudian untuk sekolah kita, merokok adalah hal yang dilarang keras. Artinya kalian tidak boleh merokok di dalam kelas, di dalam lingkungan sekolah, maupun di dalam tempat-tempat yang lain di lingkungan sekolah. Itu pun juga berlaku untuk kalian apabila kalian berada di luar lingkungan sekolah dengan radius 200 meter. Nanti apabila kalian terlihat oleh guru masih berseragam sekolah dan memegang rokok, mengisap rokok, maka kami akan memberikan sanksi untuk kalian. Yang berikutnya, kalian nanti karena kalian adalah anggota keluarga besar SMA Kristen 1, maka kalian akan berhak mendapatkan kartu OSIS dan kartu perpus. Jadi kartu OSIS ini penting buat kalian karena di beberapa tempat atau beberapa kepentingan kartu OSIS akan sangat berguna buat kalian. Kemudian kita mengajak ke bab 2 tentang hari sekolah, waktu belajar dan juga presensi. Untuk sekolah kita akan berlangsung selama 5 hari belajar, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Untuk hari Senin sampai Kamis kita akan masuk jam 7, pulang jam 3:10. Untuk hari Jumat kita masuk jam 7, pulang jam 11:45. Jadi kalau nanti kalian bisa ikut ekskul, nanti akan dilanjutkan dengan ekskul sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Kemudian untuk jam masuk, kalian nanti harus masuk jam 7 ya. Itu tolong diperhatikan karena kalau 7 lebih dari jam itu maka kalian akan dianggap terlambat, sehingga kalian akan ditahan di depan sana. Kalian akan diperbolehkan masuk pada jam
kedua tidak akan diperkenankan masuk pada jam saat itu juga kalau kalian terlambat. Kemudian selama pelajaran kalian tidak diperkenankan menggunakan atau memainkan HP, kecuali kalau ada beberapa bapak ibu guru yang akan meminta kalian untuk mencari sumber-sumber belajar di internet melalui HP. Yang berikutnya tentang presensi. Kalau presensi jelas itu akan berpengaruh pada nilai efektif kalian pada hal-hal yang berhubungan dengan nilai ini akan berimbas pada masalah kenaikan kelas. Jadi tolong kalau memang tidak ada kepentingan yang mendesak ataupun hal yang penting, tolong tetap bisa masuk sekolah. Terlambat tidak apa-apa daripada tidak masuk sama sekali. Oke, kita masuk yang bab ketiga tentang pakaian sekolah. Jadi seperti yang disampaikan tadi, kita masuk 5 hari kerja. Hari Senin dan Selasa kalian menggunakan OSIS lengkap. Kemudian hari Rabu dan Kamis kalian menggunakan seragam khas sekolah yang kotak-kotak itu. Kemudian hari Jumat kalian menggunakan seragam batik bebas. Jadi kalian boleh cari batik motif apapun dengan catatan tetap harus berkerah dan berlengan ya. Untuk bawahannya kalian menggunakan warna abu-abu yang OSIS, kemudian sama coklat yang pramuka. Di luar warna itu tidak diperkenankan. Jadi tolong nanti kalian bisa beli batik yang sesuai dengan itu. Kemudian untuk upacara kalian nanti harus berseragam OSIS lengkap. Mulai dari sepatu, kalau di sekolah kalian dulu sepatu itu adalah sepatu yang mungkin di beberapa sekolah sepatu hitam sama sekali hitam, tidak boleh ada striping putih sedikit merah sih tidak boleh. Tetapi kalau di SMA kelas 1 warna hitam yang diperkenankan adalah dominan hitam. Apa arti dominan hitam? Artinya sebagian besar warna sepatu adalah hitam. Mau ada stripingnya merek atau warna apapun boleh, asal dominan hitam. Untuk hari yang lain silahkan warna-warna yang lain tidak apa-apa. Nah, kemudian ikat pinggang, kalian pakai ikat pinggang yang hitam sesuai dengan aturan. Kemudian topi dan dasi kalian kenakan untuk pas upacara. Di luar ketentuan itu maka kalian akan dimasukkan ke dalam barisan tertentu yang isinya anak-anak yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di upacara. Kemudian untuk kalian terutama putri, tolong tidak memakai make up yang berlebihan. Kalau mau pakai bedak ya bedak yang normal-normal saja. Mau pakai lip gloss yang jangan berwarna, pakai yang transparan atau clear sehingga tidak kelihatan kalau seperti kalian memakai lipstick. Kemudian untuk pakaian olahraga, kalian akan harus menggunakan pakaian olahraga yang sesuai dengan aturan yang sudah diberikan, yaitu seragam olahraga sekolah. Kalau saya menyarankan seragam sekolah hanya dipakai pada saat di sekolah saja, jangan dipakai jalan-jalan, jangan dipakai kemana-mana karena sebetulnya kuat juga sih itu sudah didesain sampai kelas 12 itu masih bagus. Jadi jangan khawatir pudar dan sebagainya, kecuali kalau setiap hari dipakai, nah itu beda lagi. Nah untuk berikutnya tentang rambut. Jadi tolong rambut disisir rapi. Untuk putra tidak boleh gondrong, artinya definisi gondrong itu tidak boleh menutup mata, tidak boleh menutup telinga, maupun juga tidak boleh menutup kerah baju. Tidak boleh disemir, putri juga begitu. Kalau mau disemir pakai semir hitam saja, itu ya. Nah kemudian tindik telinga juga tidak diperkenankan dan hal yang lain seperti tato, cat kuku, terutama putri jangan pakai cat kuku karena nanti kenakan sanksi juga. Oke, itu yang tentang pakaian sekolah. Kemudian bab keempat kita menuju ke kehilangan dan kerusakan. Kalau di dalam aturan kami bahwa kehilangan dan kerusakan itu secara moral akan kami bantu untuk menyelesaikan masalah, sehingga kalian tolong membantu juga kami supaya tidak meletakkan barang-barang ataupun hal-hal yang menarik perhatian untuk bisa dihilang atau dicuri, seperti perhiasan, uang, laptop, HP dan sebagainya. Tolong barang-barang pribadi dijaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian bab 5 tentang uang sekolah, kalian
diharapkan untuk membayar sekolah paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, sehingga kalian bisa mengingatkan orang tua kalau sudah mendekati tanggal 10, bilang kepada orang tua kalian supaya mereka bisa ingat untuk segera membayar sekolah, karena kalau sudah terlambat nanti akan menumpuk-numpuk dan akan repot. Untuk bab 6, sanksi pelanggaran. Untuk pelanggaran di tempat kita dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu ringan, sedang, dan juga berat. Nanti kalian bisa lihat jenis-jenis pelanggarannya, ringan itu apa, sedang itu apa, berat itu apa di file yang akan kita kirimkan lewat WA. Kemudian untuk sanksi, nah sanksi ini akan ada beberapa tahapan. Pertama adalah mungkin peringatan secara lisan dulu, kemudian peringatan tertulis. Kalau masih berlanjut kita panggil orang tua kalian. Kalau masih berlanjut kita akan berikan skorsing. Masih berlanjut lagi kita kembalikan ke orang tua atau bahkan bisa dikeluarkan secara tidak hormat. Begitu ya. Kemudian untuk penanganan kasus, nanti biasanya kasus pertama itu kita akan melaksanakan upaya preventif. Preventif ini banyak hal. Kita akan melakukan sidak. Sidak itu tidak akan diberikan jadwalnya, nah, suatu saat kita akan sidak. Kemudian juga dari beberapa guru piket akan berkeliling. Kemudian juga kita akan bentuk satgas cyber. Jadi nanti terutama yang ada di WhatsApp, Facebook, pelanggaran-pelanggaran apapun kita akan bisa tahu ya. Kemudian untuk penanganan kasus nanti kita akan urutkan dulu. Kalau bisa di atas oleh wali kelas, boleh tidak sampai menuju ke tahap berikutnya. Kalau selesai sudah, kalau nanti berlanjut bisa ke BK dan kesiswaan, bahkan sampai ke kepala sekolah. Jadi tolong untuk anak-anak semua, bapak ibu guru maupun karyawan berhak menegur kalian kalau kalian melakukan kesalahan. Jadi jangan marah kalau ditegur karena kalian melakukan kesalahan. Kemudian untuk khusus kasus pribadi, kalian akan dibantu oleh sekolah selama kalian meminta bantuan kepada sekolah. Jangan sungkan-sungkan datang kepada bapak ibu guru yang kalian percaya untuk membantu masalah pribadi kalian. Itu ya, jadi kami semua terbuka untuk masalah pribadi kalian. Kemudian yang bab ke-9 itu ada penghargaan. Sekali lagi di sekolah kita ada apresiasi untuk kalian yang berprestasi, terutama yang bidang akademik dan non akademik yang diselenggarakan oleh dinas pemerintah terkait, dinas pendidikan, dinas pariwisata, dinas sosial dan sebagainya. Nah, penjabarannya sebagai berikut. Untuk kejuaraan akademik peringkat 1 dan sampai 3 tingkat nasional itu kita akan berikan apresiasi kepada kalian 1.500.000. Kemudian untuk 1 dan 3 tingkat provinsi kalian akan mendapatkan 1 juta rupiah. Untuk peringkat 1 dan 3 sampai 3 tingkat kota kalian akan mendapatkan sebesar 250 rupiah. Sedangkan untuk non akademik 1 dan sampai 3 untuk tingkat nasional kalian akan mendapatkan apresiasi sebesar 1 juta rupiah. Untuk 1 sampai 3 provinsi 750.000. Untuk peringkat 1 sampai 3 kota akan mendapatkan 250.000. Nah, apabila kejuaraan itu diraih secara berkelompok, maka apresiasi itu dibagi kepada setiap anggota kelompok. Jadi tidak satu-satu ya, jadi itu berlaku untuk satu kejuaraan. Kemudian ada lagi tentang apresiasi dari kami, yaitu kalau kalian nanti dari kelas 10 naik ke kelas 11 peringkat 1 saja ya, kalian akan mendapatkan bantuan sebesar 750.000. Demikian juga kalian nanti sudah di kelas 11 naik ke kelas 12 akan berlaku sama. Kalian merangkul peringkat 1 tiap jurusan. Jadi tiap jurusan di BPD sendiri, MIPA sendiri, PS sendiri, setiap jurusan peringkat 1 akan mendapatkan 750.000. Begitu. Untuk bab 10 hal-hal yang akan atau belum tercantum di sini akan disampaikan kemudian. Kemudian yang terakhir di file yang akan kita kirimkan itu ada lembar persetujuan tata tertib. Nanti kalian bisa koordinasikan dengan orang tua, kalian baca dulu tatibnya, kemudian kalian tanda tangan persetujuan tentang tatib.
nanti pada saat masuk sekolah tatap itu dibawa dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing. Begitu apa yang bisa saya sampaikan tentang tata tertib sekolah. Nanti filenya bisa kami pelajari karena tidak semua saya bisa jelaskan di sini karena keterbatasan waktu, sehingga nanti kalian bisa pelajari di rumah. Sekali lagi, nanti siap ada materi seperti ini kalian merespon kepada koordinator kelas, ada pertanyaan maupun usulan dan sebagainya. Begitu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.